warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nabi SAW menganjurkan kepada kita melalui istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah, kemudian para sahabat untuk mengejar malam Lailatul Qadar di setiap malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, apa sebetulnya yang paling istimewa dari malam Lailatul Qadar ini? Kata para ulama, Lailatul Qadar diambil dari dua kata yaitu Lailah dan Al-Qadar. Lailah yang artinya malam, sedangkan Al-Qadar yaitu kemuliaan. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Hingga seseorang yang memiliki kemuliaan pada dirinya maka akan dikatakan rajun lahu qadar, seorang yang memiliki kemuliaan. Kenapa malam ini disebut dengan malam Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qamar, Lailatul Jumu'ah atau malam-malam sesuai dengan nama harinya? Kadang malam Lailatul Qadar itu bisa jatuh pada malam Kamis, malam Jumat atau malam Senin dan seterusnya. Kenapa enggak disebut saja pada malam dengan nama harinya? Apa yang menjadikan malam ini istimewa dibandingkan malam dengan malam-malam lainnya? Yang saking istimewanya sampai Allah mengatakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang menjadikan malam ini malam istimewa adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Jadi, yang menjadikan malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang istimewa, malam yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut. Sehingga di sini para ulama memberikan kita nasihat yang sangat berharga tentang apa yang terus kita lakukan untuk mengisi malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sehingga salah satu di antara malam-malam ganjil itu kita berharap pada malam Lailatul Qadar. Kata para ulama, di antara amalan yang paling baik dilakukan pada malam Lailatul Qadar adalah membaca Al-Quran di dalam sholat. Sebagaimana malam itu dengan malam kemuliaan dimuliakan karena Allah turunkan Al-Quran. Maka siapapun yang dimuliakan pada malam itu dimuliakan dengan ampunan dosa, dimuliakan dengan rahmat Allah, dimuliakan dengan jaminan surga, dimuliakan dengan derajatnya yang diangkat tinggi melebihi orang-orang yang biasa. Maka habislah malam itu dengan membaca Al-Quran, terutama di dalam sholat. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mangqoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang pada malam Lailatul Qadar mendirikan sholat malam, kemudian membaca Al-Quran di dalamnya, akan dihapuskan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Lagi pula, kalau kita mencoba untuk berhitung dengan kalimat khairum min afsah, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba kita hitung sekarang pahala membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kata Nabi dalam sebuah riwayat tentang keutamaan membaca Al-Quran bahwa setiap satu huruf Al-Quran itu bagi pembacanya adalah 10 kebaikan. Satu huruf kebaikan dan alif lam mim adalah 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Itu adalah pahala membaca Al-Quran di malam hari-hari yang biasanya. Kalau kita kalikan dengan 1000 bulan, bayang nggak? Satu huruf
kita baca di malam Lailatul Qadar dari ayat-ayat Al-Quran itu pahalanya seperti membaca satu huruf selama 1000 bulan lebih. Itu pahala membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi memang rugi banget sih kalau malam Lailatul Qadar itu kita habiskan banyak waktu untuk istirahat atau tidur. Kemudian amalan kedua, kata Nabi, yang baik dilakukan pasti mengejar malam Lailatul Qadar adalah beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dianjurkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca?" Kata Nabi, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun thayyibul afwa anni. Ya Allah, Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Itu salah satu doa yang baik dibaca pada malam-malam terakhir pada bulan Ramadan. Kita juga boleh membaca doa-doa istighfar yang lain seperti la ilaha illallah, anta subhanaka, inni kuntu minaz zolimin, dan berbagai macam doa yang lain. Bahkan dengan bahasa Indonesia pun. Itu adalah doa-doa yang baik, sehingga berdoa dan meminta ampun adalah amalan favorit Nabi pada malam Lailatul Qadar. Sehingga di malam apapun di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan, yuk kita banyak sholat sunnah dengan membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Kalau nggak hafal, membaca mushaf, kemudian banyak berdoa. Setelah sholat, dengan meminta ampun kepada Allah, yuk kita kejar Lailatul Qadar. Karena itu tidak akan tergantikan walaupun kita beribadah selama 1000 bulan di waktu-waktu yang normal. Barakallah bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.